Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ekonomi, alhamdulillah kita bisa belajar bersama lagi hari ini. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semua sehat kan? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi persamaan dasar akuntansi. Nah, apa saja yang kita pelajari? Langsung kita mulai belajarnya ya. Hari ini kita belajar mengidentifikasi transaksi keuangan dan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Sebelum teman-teman belajar materi ini, pastikan teman-teman sudah mempelajari materi sebelumnya, karena akuntansi merupakan suatu sistem. Jadi, materi 1 sebagai dasar materi selanjutnya. Tentu teman-teman sering mendengar istilah transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan membeli peralatan atau membeli kendaraan, memakai perlengkapan, menabung, atau mengambil uang untuk keperluan pribadi, dan masih banyak lagi. Transaksi yang terjadi tentu akan berpengaruh pada keuangan. Apa pengaruhnya? Jangan di-skip ya videonya. Transaksi adalah kejadian-kejadian atau peristiwa dalam kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan. Transaksi keuangan dapat dibedakan menjadi 2, menurut pihak yang melakukan dan menurut sumbernya. Menurut pihak yang melakukan, transaksi juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, transaksi internal. Transaksi yang terjadi tanpa melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya pemakaian perlengkapan. Teman-teman masih ingat ya, perlengkapan termasuk akun harta yang masa ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, transaksi eksternal. Transaksi yang dilakukan dengan pihak luar perusahaan, contohnya pembelian dan penjualan. Kemudian, transaksi menurut sumbernya dibagi menjadi 2. Transaksi modal yaitu transaksi yang mempengaruhi modal pemilik, misalkan penanaman modal. Selain transaksi modal, ada transaksi usaha, yaitu transaksi yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Contohnya, pembelian dan penjualan barang atau jasa. Sebelum ke materi selanjutnya, teman-teman mungkin masih ingat pengertian persamaan dasar akuntansi? Oke, kita mengingat kembali ya. Persamaan dasar akuntansi adalah gambaran pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Persamaan dasar akuntansi merupakan persamaan di mana harta atau aset sama dengan utang ditambah modal. Sedangkan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi antara lain, yang pertama harta. Harta terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, beban dibayar di muka, peralatan, kendaraan, gedung, dan tanah. Yang kedua adalah utang. Utang terdiri dari utang gaji, utang usaha, utang bank, hipotek, dan utang yang lain. Yang ketiga modal. Modal terdiri dari investasi dan pengaruhnya. Nah, yang mempengaruhi modal antara lain ada pendapatan, beban, dan prive. Dalam prakteknya, sistem akuntansi yang digunakan adalah sistem berpasangan atau double entry. Dengan sistem ini, setiap pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan selalu mempengaruhi 2 bagian atau lebih, sehingga akan menghasilkan keseimbangan yang merupakan ciri dari akuntansi berpasangan. Bentuk keseimbangan ini disajikan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Format persamaan dasar akuntansi dapat teman-teman amati dari tabel berikut. Posisi harta sama dengan utang ditambah modal. Untuk akun-akun yang digunakan dalam persamaan dasar akuntansi mengikuti transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Sampai di sini, teman-teman sudah bisa memahami kan? Jadi, dalam persamaan dasar akuntansi, setiap pencatatan transaksi selalu mempengaruhi 2 bagian atau lebih. Materi selanjutnya adalah pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi harus dilakukan dengan sistematis dan teratur, juga teliti dan hati-hati. Berikut adalah contoh pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi.
Diketahui data transaksi yang terjadi pada usaha Biro Iklan Kompak yang dimiliki oleh Tuan Arif periode 1 sampai 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Desember, Tuan Arif menyetorkan uang tunai ke perusahaannya sebagai setoran modal sebesar 5 juta rupiah. Dalam persamaan dasar akuntansi, setoran tersebut berarti menambah harta perusahaan dalam bentuk kas, sehingga kas bertambah 5 juta rupiah. Selain kas, unsur yang berubah adalah modal. Modal bertambah sebesar 5 juta rupiah. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi tanggal 1 Desember sebagai berikut. Kas bertambah 5 juta dan modal bertambah 5 juta dengan keterangan modal awal. Selanjutnya tanggal 5 Desember, dibeli peralatan seharga 3 juta rupiah dari PT Widya secara kredit. Transaksi tersebut mempengaruhi kelompok harta berupa peralatan bertambah sebesar 3 juta dan kewajiban atau utang usaha bertambah sebesar 3 juta. Sehingga pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Tanggal 5, peralatan bertambah 3 juta, utang bertambah sebesar 3 juta. Untuk mengetahui pencatatan transaksi yang tepat, kita dapat mencari saldo dari tanggal 1 dan tanggal 5. Untuk akun kas berjumlah 5 juta, peralatan 3 juta, utang 3 juta, dan modal 5 juta. Ketika kita jumlahkan, di posisi harta berjumlah 8 juta, utang dan modal juga 8 juta. Selanjutnya tanggal 10, dibeli tunai dari toko Dian perlengkapan berupa cat, kertas, dan plastik seharga 800.000. Transaksi tersebut akan mempengaruhi kelompok harta berupa perlengkapan bertambah 800.000 dan kas berkurang 800.000 karena pembeliannya secara tunai. Dalam persamaan dasar akuntansi akan tertulis tanggal 10, kas berkurang 800.000, kolom perlengkapan bertambah 800.000. Apabila dicari saldonya, untuk akun kas berkurang menjadi 4.200.000, perlengkapan berjumlah 800, peralatan 3 juta, utang 3 juta, dan modal 5 juta. Selanjutnya tanggal 15, dibayar gaji pegawai sebesar 500.000. Transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva atau harta berkurang berupa kas dan akan mempengaruhi modal. Modal berkurang sebesar 500.000. Pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi adalah kas berkurang 500.000 dan modal berkurang 500.000. Apabila dicari saldonya, akun kas sekarang 3.700.000, perlengkapan 800.000, peralatan 3 juta, utang 3 juta, dan kolom modal menjadi 4.500.000. Next, tanggal 18, diterima dengan tunai pendapatan sebesar 4 juta rupiah. Transaksi tersebut menyebabkan harta berupa kas bertambah sebesar 4 juta dan di sisi modal juga bertambah sebesar 4 juta rupiah. Apabila dicatat dalam persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Kas bertambah 4 juta dan modal bertambah 4 juta. Apabila dicari saldonya untuk akun kas berjumlah 7.700.000, perlengkapan masih tetap sama 800.000, peralatan 3 juta, utang 3 juta, dan kolom modal 8.500.000. Selanjutnya tanggal 26, dibayar utang per kas sebesar 2 juta rupiah. Transaksi tersebut mempengaruhi kelompok harta berupa kas berkurang 2 juta rupiah dan kelompok utang berkurang 2 juta rupiah. Apabila dicatat dalam persamaan dasar akuntansi, maka kolom kas berkurang 2 juta dan kolom utang berkurang 2 juta. Sehingga untuk saldonya kas menjadi 5.700.000, perlengkapan dan peralatan masih tetap sama, kolom utang tersisa 1 juta dan kolom modal 8.500.000. Tanggal 27, diambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi Tuan Arif sebesar 500.000.
Transaksi tersebut menyebabkan kas perusahaan berkurang sebesar 500.000 dan modal pemilik juga berkurang sebesar 500.000. Ketika dicatat dalam persamaan dasar akuntansi, maka akan tertulis kolom kas berkurang 500 dan kolom modal berkurang 500.000. Apabila dicari saldonya, kolom kas sekarang masih 5.200.000, kolom perlengkapan 800.000, kolom peralatan 3 juta, kolom utang 1 juta, dan kolom modal 8 juta. Next, tanggal 31. Persediaan perlengkapan yang masih ada 300.000. Transaksi tersebut mengurangi kelompok harta berupa perlengkapan dan kolom modal. Adanya pemakaian perlengkapan menyebabkan terjadinya beban perlengkapan, sehingga perlengkapan dan modal berkurang sebesar 500.000. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansinya adalah kolom perlengkapan berkurang 500.000 dan kolom modal berkurang 500.000. Apabila dicari saldonya, maka kolom kas masih tetap sama 5.200.000, kolom perlengkapan berkurang jadi 300, kolom peralatan tetap sama 3 juta, kolom utang 1 juta, dan kolom modal 7.500.000. Untuk transaksi terakhir tanggal 31, penyusutan atas peralatan sebesar 50.000. Jumlah tersebut akan dicatat dalam perkiraan tersendiri, yaitu akun akumulasi penyusutan peralatan, sehingga tidak langsung mengurangi nilai peralatan. Hal ini dilakukan agar nilai peralatan terlihat sebesar harga perolehannya. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansinya adalah kolom akumulasi penyusutan peralatan berkurang 50.000 dan kolom modal berkurang 50.000. Sehingga saldo di akhir periode untuk akun kas 5.200.000, perlengkapan sebesar 300, peralatan sebesar 3 juta, kolom akun penyusutan peralatan minus 50, kolom utang 1 juta, dan kolom modal 7.450.000. Seluruh persamaan dasar akuntansi dari usaha Biro Iklan Kompak dapat dirangkum sebagai berikut. Untuk saldo akhir, apabila kita jumlahkan kolom kas ditambah perlengkapan ditambah peralatan dikurangi akumulasi penyusutan, hasilnya adalah 8.450.000 sama dengan utang ditambah modal 8.450.000. Demikian tadi materi yang kita pelajari hari ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.